Bedah market value dari skuad mewah King Manchester United. Manchester United di musim ini memiliki nilai pasar atau market value sebesar 793,1 juta euro atau setara 13 sampai 14 triliun. Sungguh mewah sekali jika dibandingkan dengan nilai pasar dari skuad termewah di Liga Indonesia. Ini sudah berkali-kali lipat, mengingat skuad termewah atau termahal di Liga Indonesia dimiliki oleh Persib Bandung dengan total angka 144 miliar rupiah. Artinya skuad nilai pasar Persib jika dibandingkan dengan Manchester United itu 100 kali lipat guys. Nah, apakah kalian tahu dari mana saja total 793,1 juta euro ini? Mari kita bedah satu persatu market value-nya dari para pemain Manchester United yang mereka miliki di musim ini guys. Khususnya ini adalah market value dari skuad utama King MU guys. Nah, berkat market value ini juga sekarang Manchester United berada di posisi 3 klasemen Premier League guys. Mungkin kita mulai dari penyerang dulu ya. Yang pertama kita mulai dari Benjamin Sesko. Benjamin Sesko bergabung dengan Manchester United pada tanggal 9 Agustus 2025. Dia bergabung dari Leipzig guys. Dia dikontrak sampai 30 Juni 2030 dengan nilai pasar 1.129,81 miliar rupiah. Sesko ini benar-benar termasuk pemain yang mahal ya, karena memang nilai pasar atau market value-nya itu melebihi 1 triliun. Jadi kita bahas market value-nya itu berdasarkan kurs rupiah guys, biar kita tidak bingung ya. Nah, kemudian ini juga berdasarkan data dari transfer market official guys. Nah, untuk Sesko sendiri dengan harga 1 triliun lebih, apakah menurut kalian Sesko ini pantas mendapatkan market value sampai 1 triliun? Coba tuliskan di kolom komentar. Mengingat Sesko di beberapa pertandingan terakhir khususnya di putaran kedua menjadi pemain pembeda atau pemain yang membuat King MU lolos dari kekalahan dan berujung menang ketika Sesko menciptakan gol di menit-menit akhir guys. Apakah cocok? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Kemudian kita lanjut ke pemain kedua, ada Matheus Cunha. Cunha bergabung bersama Manchester United sejak tanggal 1 Juli 2025. Dia didatangkan dari Wolves dan kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2030. Masih 4 tahun lagi. Dan Cunha memiliki market value sebesar 1.216,71 miliar. Sama seperti Sesko, market value dari Cunha juga melebihi 1 triliun guys. Walaupun memang Cunha ini bisa dikatakan rising star ya, atau nama baru pesepak bola yang memiliki market value yang cukup tinggi, dan performanya juga seperti Sesko sangat berdampak untuk Manchester United karena Arsenal sudah merasakan sendiri digoyang-goyang Cunha guys ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Amad Diallo. Diallo bergabung bersama Manchester United sejak tanggal 2 Januari 2021. Ia didatangkan dari Atalanta dan dikontrak hingga 30 Juni 2030. Nah, Diallo juga, Amad ini merupakan salah satu pemain yang memiliki kontrak jangka panjang bersama Manchester United. Amad Diallo memiliki market value 869,08 miliar rupiah guys. Nah, di musim ini penampilan dari Amad benar-benar sangat-sangat menakjubkan dan juga terlihat tampil, mengingat di eranya Michael Carrick Amad dikasih menit bermain yang cukup dan juga dikasih kepercayaan untuk sering sekali bermain untuk full time. Karena menurut gua Amad Diallo itu bermain sangat apik dan sangat cocok chemistry-nya dengan pemain lain seperti Cunha dan juga Mbeumo gitu guys. Jadi wajar saja jika market value-nya itu cukup tinggi, dan menurut gua setelah musim ini selesai ada potensi Amad itu market value-nya akan naik ya, mengingat performanya di musim ini itu cukup bagus guys. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu Bryan Mbeumo.
Nah, Bryan Mbeumo bergabung bersama Manchester United sejak 21 Juli 2025. Dia didatangkan dari Brentford ya, dengan kontrak berakhir pada tanggal 30 Juni 2030. Mbeumo juga memiliki kontrak jangka panjang bersama Manchester United dengan market value atau nilai pasar 1.390,53 miliar rupiah. Sama seperti Cunha dan juga Sesko ya. Sorry guys. Kontraknya Mbeumo ini atau market value pertama, kontraknya jangka panjang, kemudian market value-nya juga di atas 1 triliun. Nah, menurut para fans King MU, apakah Mbeumo memiliki market value yang pantas dengan performanya sekarang? Menurut gua sangat pantas, karena di putaran kedua, mengapa King MU bisa naik ke posisi 3 itu berkat peran dari Mbeumo, Cunha dan juga Sesko guys ya. Menurut gua pantas sekali guys. Oke, kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Mason Mount ya, ada Mason Mount. Mason Mount itu bergabung bersama Manchester United sejak tanggal 5 Juli 2023. Dia didatangkan dari Chelsea, dari KJD, klub juara dunia atau katanya juara dunia. Kemudian Mason Mount memiliki nilai kontrak sebesar 30 Juni 2 bukan nilai kontrak sebesar dong. Memiliki kontrak sampai 30 Juni 2028. Sorry guys. Dan dia juga memiliki market value atau nilai pasar sebesar 521,45 miliar. Menurut kalian market value dari Sesko itu kemahalan atau tidak jika dibandingkan dengan performanya ya? Menurut gue terlalu mahal, karena memang Mason Mount ini sudah tidak menjadi pilihan utama dari Michael Carrick sendiri, dan dia itu kan dicap sebagai wonderkid yang akan sukses ketika dia masih di Chelsea. Nah, setelah Chelsea mengalami perombakan besar-besaran gara-gara Abramovich keluar, Mason Mount ini itu menurut gua sedikit tenggelam ya, sedikit tenggelam, dan menurut gua di musim depan market value-nya itu akan turun, mengingat dia tidak menjadi pilihan utama dari sang pelatih dan performanya juga sudah turun guys. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Coba tulis di kolom komentar. Nah, kemudian kita lanjut dari pemain mudanya Manchester United. Di posisi penyerang ada Chido Obi. Nah, Chido Obi bergabung bersama Manchester United dari 1 Juli 2025. Dia debutan dari akademi ya. Nah, kemudian dia juga memiliki market value sebesar 86,91 miliar rupiah. Pemain akademi memiliki nilai pasar sampai 86 miliar. Itu artinya dia lebih mahal dari pemain termahal di BRI Super League atau di Liga Indonesia. Di Liga Indonesia market value termahal itu dipegang oleh Tom Haye dengan total 17 miliar. Nah, ini pemain mudanya Manchester United, Chido Obi, masih muda, debutan dari akademi, memiliki nilai pasar 86 miliar, lebih mahal dari pemain termahal Liga Indonesia. Kemudian kita lanjut. Joshua Zirkzee. Zirkzee bergabung dengan Manchester United pada tanggal 14 Juli 2024. Dia bergabung dari Pisa ya kalau nggak salah ya. Dan kontraknya itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2029. Dia memiliki market value 382,40 miliar rupiah guys untuk Zirkzee. Apakah menurut kalian market value dari Zirkzee ini terlalu mahal atau tidak? Coba tulis di kolom komentar guys. Nah, setelah lini serang kita pindah ke lini tengah. Kita mulai dari sang kapten Manchester United yaitu Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bergabung bersama Manchester United pada tanggal 29 Januari 2020. Dia didatangkan dari Sporting Lisbon ya. Nah, kontraknya Bruno Fernandes akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2027 dan Bruno memiliki market value atau nilai pasar sebesar 695,27 miliar rupiah. Untuk Bruno sendiri dengan performanya dan dengan catatan permainan statistiknya selama musim ini, menurut kalian apakah ada potensi market value dari Bruno Fernandes itu akan naik di musim depan? Menurut gua pasti naik, apalagi kabarnya Bruno ini banyak sekali diincar oleh klub-klub besar ya. Salah satu yang dirumorkan itu Arsenal tertarik, kemudian Real Madrid juga, kemudian ada beberapa klub lainnya gitu. Dengan performanya di musim ini menurut gua akan ada peningkatan nilai pasar atau market value dari Bruno Fernandes untuk musim depan, apalagi kontraknya tersisa 1 tahun di Manchester United yaitu sampai tanggal 30 Juni 2028.
guys. Nah, mungkin kita lanjut ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pemain selanjutnya, menurut gua jika ada tawaran yang lebih besar lagi untuk Bruno Fernandes, apakah Bruno ini akan keluar atau tidak? Coba tuliskan di kolom komentar, khususnya untuk kalian para fans King MU, guys. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini pemain yang menurut gue sangat menarik, yaitu Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo bergabung dengan Manchester United atau dengan tim senior pada tanggal 1 Januari 2023. Dia debutnya di 2023, bergabung dari akademi dan kontraknya hingga 30 Juni 2027, tersisa 1 tahun lagi. Dan Kobbie Mainoo itu memiliki market value sebesar 869,08 miliar rupiah. Debutan atau benar-benar warisan akademi Manchester United yang bisa gue bilang sukses karena performanya di musim ini, dan juga mengapa Manchester United berada di posisi 3 klasemen di putaran kedua bisa merangkak naik terus sampai posisi 3. Itu karena salah satunya performa dari Kobbie Mainoo ya. Kobbie Mainoo, Amad, Mbeumo, Cunha, Sesko itu memiliki, dan juga Bruno juga, Casemiro juga memiliki peran yang benar-benar membuat King MU bisa merangkak ke posisi 3, dan performa mereka itu benar-benar mendongkrak banget ya. Mendongkrak banget King MU, dan di beberapa minggu terakhir kita tidak bisa mengejek King MU ya berkat penampilan apik dari mereka, salah satunya dari Kobbie Mainoo ya. Apalagi di usianya yang muda, menurut gua dengan performa di musim sekarang juga, market value dari Kobbie Mainoo di musim depan itu pasti akan naik, guys. Nah, apakah ketika ada tawaran yang gila nilainya gitu, apakah Manchester United akan melepas Kobbie Mainoo? Coba tuliskan di kolom komentar. Menurut gua kalau dilepas salah besar, nanti kejadian seperti Rashford akan terulang kembali ya. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain yang sepertinya musim depan tidak akan membela King MU lagi, yaitu Casemiro. Casemiro bergabung bersama Manchester United pada tanggal 22 Agustus 2022. Bergabung dari King Eropa, yaitu Real Madrid ya, klub 15 UCL. Nah, kontraknya Casemiro di Manchester United akan berakhir 30 Juni 2026. Artinya di akhir musim ini kontrak Casemiro akan berakhir bersama MU, dan dia sudah memutuskan untuk pergi ya. Casemiro memiliki market value sebesar 139,05 miliar rupiah, guys ya. Walaupun memang Casemiro adalah pemain bintang, pemain berlabel Champions League, kemudian dia juga pernah jadi kapten Brazil, dengan market value 139 bisa dikatakan murah, tapi bisa harga segitu ya karena memang faktor umur ya, sudah bukan di masa prime-nya, dan Casemiro juga sudah menyadari ini adalah akhir-akhir karirnya. Dan di akhir-akhir karirnya Casemiro masih membela tim sebesar Manchester United. Ini patut banget kita kasih applause ya untuk Casemiro itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Pemain selanjutnya ada Manuel Ugarte. Bergabung bersama Manchester United sejak tanggal 30 Agustus 2024. Dia didatangkan dari PSG, dan kontraknya akan berakhir sampai 30 Juni 2029 dengan nilai pasar 521,45 miliar rupiah. Kalau misalkan boleh dibilang ya, Manchester United itu adalah klub yang membeli pemain-pemain yang namanya belum terkenal tapi dengan harga mahal banget ya. Menurut gue salah satunya adalah Ugarte. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar, guys. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu ada Noussair Mazraoui. Noussair Mazraoui bergabung bersama Manchester United dari tanggal 13 Agustus 2024. Bergabung dari Bayern Munchen dengan durasi kontrak berakhir hingga 30 Juni 2028 dan memiliki market value atau nilai pasar sebesar 347,63 miliar rupiah, guys. Nah, Mazraoui ini salah satu pembelian Manchester United yang ketika dia datang itu di sosial media beritanya cukup heboh ya. Ya semua pemain yang datang ke Manchester United itu ya memang heboh ya, pasti diberitakan di mana-mana gitu, guys. Namun menurut gua ketika dia membela Manchester United, gua belum melihat Mazraoui ini ada di top performance ya. Kita tunggu saja, mengingat kontraknya masih ada 2 tahun jika dipertahankan oleh MU, dan juga diberikan diberikan kepercayaan oleh pelatih untuk turun di lapangan. Kita tunggu
tunggu saja apakah Mazraoui ini akan berada di peak performance-nya di MU atau tidak ya. Ataukah nanti di bursa transfer mendatang di buyout atau dikeluarkan atau dijual oleh MU, kita tidak tahu, tunggu saja. Gimana menurut kalian para fans MU? Coba tuliskan di kolom komentar. Pantaskah Mazraoui masih bertahan di MU? Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Diogo Dalot ya, pemain yang menarik menurut gua. Dalot bergabung bersama Manchester United sejak 1 Juli 2018. Dia didatangkan dari FC Porto dan kontraknya itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2028 dengan nilai pasar atau market value sebesar 521,45 miliar rupiah. Kalau nginget nama Diogo Dalot, dia adalah pemain yang berada di masa-masa kegelapannya King MU ya, Dalot itu, dan masih setia hingga sekarang. Dan menurut gua di eranya Carrick dan juga bisa dikatakan di era revolusi atau reformasi ya, reformasinya King MU itu Diogo Dalot adalah salah satu veterannya ya, karena performanya juga di musim ini sangat bagus menurut gua. Dalot benar-benar bagus dan menurut gua untuk market value sendiri sudah pantas 521 miliar dan tidak ada kenaikan di musim depan ya. Dan menurut gua dia akan tidak akan dijual atau dipinjamkan di musim depan. Dia akan tetap di MU hingga kontraknya berakhir. Dan kita lihat saja apakah performanya tetap konsisten ataukah turun. Apakah nanti dia ujung-ujungnya dijual atau kemana, kita tunggu saja guys. Oke, kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Tyler Malacia. Ini Tyler Malacia, jujur gue belum pernah melihat pemain ini bermain ya, Tyler Malacia ini, karena dia bisa dikatakan sebagai pemain yang jarang bermain untuk Manchester United. Dia bergabung sejak tanggal 5 Juli 2022, bergabung dari Feyenoord dan durasi kontraknya itu hingga 30 Juni 2026. Dia memiliki market value 86,91 miliar untuk Tyrell Malacia. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya. Pemain yang paling lama dari skuad ini membela King MU ya, yaitu Luke Shaw. Luke Shaw bergabung bersama Manchester United dari tanggal 1 Juli 2014. Sudah 12 tahun Luke Shaw di MU dan kontraknya akan berakhir 30 Juni 2027. Luke Shaw memiliki market value 173,82 miliar rupiah. Luke Shaw adalah pemain yang paling lama ya di skuad ini membela Manchester United, karena memang Luke Shaw selalu menjadi pilihan di posisi back sayap ya, atau flank ya. Nah, Luke Shaw sendiri menurut gua dia masih bisa tetap kompetitif di skuad MU dan masih menjadi pilihan utama hingga ke zamannya Michael Carrick juga. Dia benar-benar mengalami masa transisi ketika kejayaan MU itu runtuh dan kemudian ke masa kegelapan dan sekarang di masa kebangkitan. Luke Shaw itu pemain yang komplit mengalami semuanya ya. Kita tunggu saja karena dia itu debutan awalnya didatangkan dari Southampton ketika masih muda, dan ketika membela Manchester United, Luke Shaw itu bisa bermain atau bisa menjadi pilihan untuk membela timnas Inggris ya. Kita tunggu saja akan berapa lama lagi Luke Shaw itu akan bertahan di Manchester United. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu ada Patrick Dorgu. Dorgu bergabung bersama Manchester United dari tanggal 2 Februari 2025. Dia didatangkan dari US Lecce guys, dan durasi kontraknya hingga 30 Juni 2030 dengan nilai pasar atau market value sebesar 608,36 miliar rupiah ya. Dorgu sudah mulai sering mendapatkan menit bermain. Kita tunggu saja di musim depan. Tentunya menurut gua Dorgu akan menjadi pilihan utama di musim depan untuk Manchester United itu sendiri. Dan kembali lagi, menurut gua market value-nya terlalu mahal ya, karena kebiasaan entah mengapa Manchester United itu sering banget membeli pemain-pemain yang namanya belum terkenal dan dari tim kecil itu dengan harga yang fantastis. Menurut gua terlalu mahal. Dan kita lanjut ke pemain selanjutnya. Pemain yang sering dikatakan sebagai aib negara, aib klub juga, tapi
kalau misalkan kita lihat dari performanya, dia sering banget menjadi pahlawan tim. Siapa lagi kalau bukan Harry Maguire. Harry Maguire bergabung bersama Manchester United sejak 5 Agustus 2019 ya. Didatangkan dari salah satu tim kuda hitam yang pernah mengejutkan semua pihak, yaitu Leicester City ya. Maguire itu adalah debutan atau salah satu punggawa ya, mengapa Leicester City bisa menjuarai Premier League pada saat itu. Dan kontraknya berakhir 30 Juni 2027. Harry Maguire memiliki market value atau nilai pasar sebesar 173,82 miliar rupiah guys ya. Sudah murah sekarang, mengingat performanya di musim-musim kemarin sempat jadi kambing hitam ya. Ini adalah bisa disebut Harry Maguire itu kambing hitamnya Manchester United. Ketika Manchester United berada di era kegelapan dan juga berada di benar-benar keruntuhan Manchester United lah. Apalagi di musim-musim kemarin, Harry Maguire itu menurut gue salah satu pemain yang menjadi kambing hitam ya. Kambing hitam amarah fans dan juga semua yang MU dapatkan ya, hinaan, kemudian ejekan juga semua tertuju kepada Harry Maguire, walaupun memang pada saat itu ya ada-ada aja sih kelakuannya ya. Itu ya, kita mungkin tunggu saja, mengingat di musim sekarang menurut gua Harry Maguire tampil apik dan juga performanya sangat bagus sekali. Dia sering banget mendapatkan man of the match ya, karena memang penampilannya bagus dan juga seringkali menciptakan gol. Uniknya Harry Maguire adalah salah satu back yang bisa dari angka produktivitas golnya itu lumayan gitu guys. Oke, kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu Aiden Heaven. Aiden Heaven ini pemain muda juga, bergabung dari tanggal 1 Februari 2025, didatangkan dari Arsenal, sepertinya dari akademi ya, dari akademi Arsenal, dan kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2029 dengan market value atau nilai pasar 347,63 miliar rupiah guys. Nah, gimana menurut kalian? Kalau gue sih no comment, karena gue jujur nggak tahu pemain ini ya, belum tahu Aiden Heavens ini bermain untuk Manchester United guys. Yang tahu coba tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada salah satu back yang unik, mengingat back ini posturnya tidak terlalu besar, yaitu Lika atau Lisandro Martinez. Nah, Lika bergabung bersama Manchester United sejak tanggal 27 Juli 2022. Dia ini salah satu proyeknya Erik ten Hag ya, karena dia didatangkan dari Ajax Amsterdam. Dia adalah salah satu pemain di era dimana Ajax Amsterdam bisa tembus ke semifinal dan harus dikalahkan oleh Tottenham Hotspur, seangkatan dengan Ziyech, De Ligt, kemudian Frenkie de Jong, Onana dan lain-lain. Dan kontraknya juga akan berakhir 30 Juni 2027. Masih ada waktu 1 tahun untuk Lika di Manchester United dengan market value 695,27 miliar rupiah. Untuk market value jujur terlalu mahal, dan kenapa nilainya sampai 600 miliar, 600 bahkan hampir 700 miliar ini karena Lisandro Martinez menurut gue tercatat sebagai salah satu skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia. Itulah mengapa market value-nya mahal guys ya. Ya, kita tunggu saja lah, dan menurut gua performanya bagus banget. Ini back posturnya kecil, kemudian pendek, tapi ngotot banget. Kita tahu memang Argentina banget ya. Kalau misalkan kita lihat Lisandro Martinez itu seperti Otamendi ya, back yang posturnya kecil tapi jangan pernah diremehkan guys, yaitu preman guys ya, DNA Argentina banget. Ya, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Mathys de Ligt. Mathys de Ligt bergabung bersama Manchester United sejak tanggal 13 Agustus 2024. Dia didatangkan dari Bayern Munich dan kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2029 dengan market value 695,27 miliar rupiah. Salah satu scam yang didapatkan oleh MU ya, mengingat Mathys de Ligt sekarang sering banget cedera dan sudah jarang bermain ya untuk Manchester United guys, dan kontraknya masih ada hingga 2029. Kita tunggu saja ya apakah Mathys de Ligt akan bermain lagi, karena nama Mathys de Ligt naik itu ya ketika Ajax sampai ke semifinal Liga Champions ya. Gimana menurut kalian, pendapat kalian mengenai pemain satu ini, khususnya untuk kalian para fans MU? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Ya, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ini ada pemain baru dari Manchester United yang ketika kedatangannya itu sempat menjadi bahan ejekan atau bahan bahasan para pandit sepak bola, yaitu Leny Yoro.
Sorry guys. Leny Yoro bergabung bersama Manchester United sejak tanggal 18 Juli 2024. Dia didatangkan dari Los Chelil. Kemudian kontraknya habis hingga 30 Juni 2029. Dan market value-nya inilah yang membuat dia menjadi perbincangan. Market value dari Yoro mencapai angka 869,08 miliar rupiah. Dan market value ini dianggap terlalu mahal ya. Makanya kenapa ada beberapa pandit itu yang mengatakan jika klub Inggris itu merusak harga pasar para pemain. Salah satunya ya Manchester United yang merusaknya karena terlalu mahal membeli pemain yang belum terlalu terkenal, prestasinya belum ada gitu guys. Dan terlalu mahal banget. Salah satunya adalah Leny Yoro. Gimana menurut kalian para fans Manchester United, mengingat Manchester United sekarang sedang bermasalah di bagian finansial ya. Coba tulis di kolom komentar guys. Nah, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Kita mulai masuk ke posisi penjaga gawang. Ini adalah kiper keempatnya Manchester United, yaitu Tom Heaton. Tom Heaton bergabung dari tanggal 2 Juli 2021, didatangkan dari Aston Villa dan kontraknya akan berakhir akhir musim ini, yaitu 30 Juni 2026 dengan market value atau nilai pasar yang paling kecil dari seluruh skuad Manchester United, yaitu 2,61 miliar rupiah guys. Sorry guys. Dan jujur gua nggak tahu pemain ini karena memang tidak pernah dimainkan sama Manchester United ya. Kemudian kita lanjut ke kiper selanjutnya, yaitu ada Altay Bayindir. Altay Bayindir bergabung bersama Manchester United dari tanggal 1 September 2023. Didatangkan dari Fenerbahce, kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2027 dengan market value 121,67 miliar rupiah guys. Ini adalah kiper keduanya MU ya sekarang ya. Kemudian kita mungkin lanjut ke pemain selanjutnya, dan ini merupakan pemain terakhir dari seluruh skuadnya Manchester United yang mencapai 14 triliun, yaitu kiper utamanya Manchester United sekarang, Senne Lammens. Lammens bergabung bersama King MU dari tanggal 1 September 2025. Dia didatangkan dari klub Royal Antwerp FC guys. Royal Antwerp FC, sepertinya Liga Belgia ya. Kemudian kontraknya juga berakhir hingga 30 Juni 2030 dengan market value sebesar 521,45 miliar rupiah. Walaupun awal sering banget diragukan karena banyak sekali cuplikan highlight videonya ketika di klub sebelumnya itu sering sekali blunder ya. Tapi ketika memakai jersey King MU bisa dikatakan Lammens tampil banget ya, dan banyak sekali fans MU yang merasa senang dan merasa jika inilah yang kita tunggu-tunggu setelah MU merasakan bagaimana hebatnya Onana ya. Lammens itu benar-benar bisa memuaskan memuaskan hati para fans MU gitu guys. Dan para fans MU itu berharap jika Lammens itu tetap konsisten dan terus-terusan menjadi pilihan utama di Manchester United ya. Salah satu menurut gue pembelian tersukses Manchester United dari seluruh skuad ini. Nah, dan sudah semua ya, semua pemain market value-nya sudah kita bahas, dan dari 24 pemain ini total market value skuad Manchester United mencapai 791 juta euro atau setara 13 sampai 14 triliun guys. 13 sampai 14 triliun. Dan sekarang Manchester United dengan skuad ini berhasil sampai ke posisi 3 klasemen walaupun mereka tidak bermain di kompetisi Eropa. Namun ini adalah masa reformasi atau masa kebangkitan dari Manchester United guys. Nah, kita akan update setiap musimnya ya, market value ini kita akan update, dan gue pengen sedikit membahas mengenai market value ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari market value ini, Manchester United itu selalu mengontrak pemain dengan jangka panjang ya, minimal itu 3 tahun mereka kontrak, dan bahkan ada yang sampai rata-rata di 5 tahun ya. Jadi berani bermain kontrak panjang para pemain, dan kontrak panjang tersebut bukan hanya untuk pemain-pemain yang usianya tua tapi usia muda. Manchester United berani berinvestasi kepada pemain-pemain muda ini. Apakah ini yang menjadi alasan mengapa MU itu sekarang kebebanan finansial
Ya mungkin saja karena beberapa musim terakhir belum ada satupun pemain MU yang dijual dan harganya fantastis. Sekarang aja Rashford malah ditawar sama Barcelona, kan lucu banget ya. Ya kita tunggu sajalah kelanjutan ya ceritanya ya. Dan kita akan kembali membahas ketika nanti skuad baru Manchester United di musim depan, dan kita akan membahas market value dari klub-klub besar Eropa lainnya. Tungguin saja di video selanjutnya guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Mungkin dalam video episode spesial market value ini atau nilai pasar ini kita tutup sampai di sini. Glory glory Manchester United guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya.